Sim, hajar anak itu biar dia sadar diri. Siapa? Mari. Santi, sepertinya Pak Sumardi tidak suka kalau aku dekat dengan kamu. Itu cuma perasaan kamu saja, Ipan. Bapak orangnya memang keras, tapi dia baik. Pak Sumardi punya alasan kuat untuk tidak suka dengan aku, karena aku hanya orang miskin dan sampai sekarang aku belum punya pekerjaan yang jelas. Mungkin dia mengkhawatirkan nasib Santi. Kalau Santi hidup denganku, Santi tidak akan bahagia. Itu tidak betul, Ipan. Justru kalau Santi tidak bersama Ipan, entah apa yang terjadi dengan Santi. Karena kamu satu-satunya orang yang bisa membuat aku bahagia. Kalau masalah materi, nanti kita bisa cari bersama. Ipan bisa cari kerja, dan Santi bisa berjualan kecil-kecilan di rumah. Betul itu Santi. Santi mau menemani Ipan dalam suka maupun duka. Iya, apapun yang terjadi, Santi tidak akan meninggalkan Ipan. Makasih ya Ipan udah antar Santi pulang. Iya, gak apa-apa Santi. Santi masuk ke rumah. Ipan, Santi masuk dulu ya. Iya Santi. Ipan, kenapa kamu deketin Santi, anak saya? Santi tidak cocok sama kamu. Sudah punya apa kamu? Pakai mau deketin anak saya segala. Kamu itu cuma pengangguran, gak jelas. Enggak Pak Sumardi, tadi Ipan cuma kebetulan ketemu dengan Santi waktu pulang dari pasar. Alah, kamu banyak alasan. Saya sudah tahu akal bulus kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Saya sudah muak melihat wajah kamu. Iya Pak, permisi Pak Sumardi. Santi, mulai sekarang Bapak tidak mau melihat Santi dekat-dekat dengan si Ipan. Memangnya kenapa Pak? Ipan orangnya baik. Jangan membantah. Bapak ingin melihat Santi senang. Kalau si Ipan, apa yang Santi harapkan dari dia? Udah miskin, malas kerja. Pokoknya Bapak tidak sudi kalau Santi sampai pacaran sama si Ipan. Minggu depan, teman Bapak, Pak Yudi, akan datang ke sini bersama anaknya yang bernama Danu. Danu akan melamar Santi. Tapi Pak, Gak pakai tapi-tapi. Pokoknya Santi harus mau dengan anak Danu. Kalau tidak, Santi tidak akan melihat Bapak lagi. Ipan, kamu masih memikirkan Santi, nak? Iya, Mak. Ipan tidak bisa melupakan Santi. Dengan perbuatan Pak Sumardi yang begitu tega kepada Ipan, apakah Ipan tidak bisa melupakan Santi? Ipan tidak sanggup melupakan Santi, Mak. Ipan sudah sangat menyayangi dia. Ipan harus bisa meyakinkan Pak Sumardi supaya Pak Sumardi mau menerima Ipan sebagai kekasih Santi. Ipan tidak peduli walaupun Pak Sumardi akan menghajar lagi Ipan. Yang penting Ipan bisa memperjuangkan cinta Ipan kepada Santi.
Sudah terlambat, Nak. Santi sudah menikah dengan orang lain. Apa, Mak? Santi sudah menikah? Mak tahu kabar ini dari mana? Kebetulan tetangga kita banyak yang diundang ke pesta pernikahannya. Mak tahu dari mereka. Ipan yang sabar ya. Mak, Ipan mau ke kota untuk cari kerja. Selain untuk mencari kerja, mungkin di sana Ipan akan bisa melupakan Santi. Ipan mau kerja apa di kota? Ke sana dengan siapa? Ipan kan belum pernah kerja di kota sebelumnya. Ipan akan berangkat sendiri, Mak. Walaupun di sana Ipan belum tahu tujuan. Semoga saja di kota Ipan mendapatkan pekerjaan yang layak, supaya Ipan bisa membahagiakan emak dan tidak dianggap remeh di kampung ini. Mak, izinkan Ipan berangkat ya. Kalau keputusan Ipan sudah bulat, iya, Ma izinkan. Tapi di sana Ipan harus pandai-pandai menjaga diri, karena kehidupan di kota itu keras, Nak. Iya, Mak. Ipan akan selalu melihat pesan Mak. Aduh, kalah terus. Gimana nih? Mana uang sudah habis? Aku pinjam uang lagi kepada mertuaku. Tapi gimana mintanya ya? 1 minggu yang lalu aku sudah minta 100 juta. Dan aku beralasan uang itu untuk modal bisnis. Kalau sekarang aku minta lagi, aku takut dia akan curiga kalau uangnya aku pakai untuk judi online. Aku rasa dia tidak akan curiga. Aku tinggal bilang kalau bisnis yang baru aku mulai masih kekurangan modal. Santi, Ada apa, Mas Danu? Santi, ada hal penting yang ingin Mas katakan kepada Santi. Hal penting apa, Mas? Begini Santi kan tahu sendiri, Mas sedang memulai bisnis. Minggu lalu Mas sudah pinjam ke Bapak, tapi Mas masih kekurangan modal. Tidak cukup, Mas. Iya Santi, Mas berniat meminjam lagi 100 juta kepada ayah Santi. Tapi seperti biasa, Santi yang bicara ya kepada Bapak. Tapi, Mas, Santi takut kali ini Bapak tidak akan meminjamkannya. Karena minggu lalu Bapak sampai jual tanah untuk meminjamkan uang kepada Mas Danu. Iya, justru itu Santi. Kalau Mas tidak pinjam lagi, uang yang 100 juta itu tidak akan kembali. Karena usaha Mas tidak jelas. Oh, begitu ya, Mas. Iya Santi, tolong ya kamu yang bicara kepada Bapak. Nanti kalau bisnis Mas sukses, kan Santi juga dan Bapak yang akan senang. Iya, Mas. Santi akan coba bicara kepada Bapak. Tapi Santi gak janji ya. Iya Santi memang istri yang sangat baik. Apa? Mau pinjam lagi 100 juta? Memangnya Bapak ini sekaya apa Santi? Minggu lalu Bapak bela-belain jual tanah untuk meminjamkan uang kepada suami kamu. Masa sekarang harus jual tanah lagi? Permisi, Pak Ipan. Ada dokumen yang harus ditandatangani. Oh iya Rika, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu banyak membantuku dalam mengurus perusahaan ini. Itu sudah menjadi tugas saya, Pak Ipan. Justru saya yang harus berterima kasih kepada Pak Ipan. Setelah perusahaan ini menjadi milik Pak Ipan, Bapak tidak memecat saya. Untuk apa saya memecat karyawan yang berpengalaman dan rajin seperti kamu, Rika? Sekarang kamu boleh lanjutkan lagi pekerjaan. Oh iya, permisi Pak Ipan. Ternyata keputusanku meninggalkan kampung halaman untuk mencari kerja
tidak sia-sia. Dalam waktu 1 tahun, aku bisa berada di posisi ini. Sudah saatnya aku memperjuangkan cintaku kepada Santi, karena dialah aku berada di sini. Dan aku yakin dia masih mencintaiku, karena pernikahannya bukan karena cinta, tapi dipaksa oleh Pak Sumardi. Aku masih ingat dengan penghinaan yang Pak Sumardi berikan kepadaku. Ipan, mengapa melamun? Enggak, Mak. Enggak melamun. Ipan jangan bohong. Kalau ada masalah, cerita sama emak. Ipan tadi dimarahi, Mak, sama Pak Sumardi. Memangnya kenapa Pak Sumardi marah sama Ipan? Tadi Ipan antar pulang Santi. Waktu Santi habis pulang dari pasar, Mak, kata Pak Sumardi, Ipan jangan deket-deket lagi dengan Santi. Kalau itu yang diinginkan Pak Sumardi, sebaiknya Ipan jangan deket-deket lagi dengan Santi. Pak Sumardi itu orang kaya, sedangkan kita orang tidak punya. Tapi, Mak, apa tidak boleh orang miskin seperti Ipan suka dengan Santi, anak orang kaya? Ipan betul-betul tulus suka sama Santi, Mak. Iya, emak tahu Ipan suka dengan Santi, dan rasa suka itu tidak ada yang bisa mencegahnya, karena itu dari dalam hati. Tapi kita juga harus sadar siapa kita dan siapa mereka. Perasaan Ipan ke Santi cukup disimpan dalam hati ya, Nak. Emak tidak mau Ipan dimarahi dan dihina Pak Sumardi lagi. Kalau Ipan sayang sama emak, jauhi Santi ya, Nak. Iya, Mak. Ipan tidak akan dekati Santi lagi. Santi, kenapa Santi kesini? Kalau Pak Sumardi tahu Santi kesini, dia akan marah sekali, Santi. Santi mau memberitahu kepada Ipan, minggu depan Santi mau dijodohkan kepada anak temannya Bapak. Tapi Santi tidak mau. Santi hanya ingin bersama Ipan. Ipan tidak punya apa-apa. Ipan tidak pantas bersama Santi. Mungkin Santi sebaiknya menurut saja pada Bapak Santi untuk dijodohkan kepada pria pilihannya, karena mungkin Bapak Santi ingin yang terbaik untuk Santi. Tapi Santi tidak akan bahagia bersama pria itu. Santi hanya akan bahagia bersama Ipan. Santi tidak apa-apa di bawah hidup miskin, asal kita bersama selamanya. Ipan juga sangat menyayangi Santi dan ingin bersama Santi. Tapi Ipan bisa apa? Ipan, gimana kalau kita pergi saja dari kampung ini? Kawin rari maksudnya? Iya. Jangan, Santi. Itu tidak baik. Ipan ingin memiliki Santi dengan restu orang tua Santi, bukan dengan cara seperti ini. Lagi pula Ipan tidak bisa meninggalkan emak. Kalau kita kabur, emak pasti sedih. Ipan tinggalkan. Ipan tidak bisa, Santi. Kalau Ipan tidak mau, lebih baik Santi mati saja. Jangan berkata seperti itu, Santi. Kalau Santi ingin bersama Ipan, Ipan akan bersama Santi, duka atau duka selamanya. Santi tidak apa-apa Ipan bawa hidup susah. Iya, Santi mau asal kita tetap bersama. Meski makan seadanya, Santi tidak akan mengeluh. Santi sudah siap. Iya. Ipan tadi sudah pamitan kepada emak. Mulanya emak tidak setuju, tapi setelah Ipan beri penjelasan tentang semua ini,
Emak pun rela melepas Ipan pergi bersama Santi. Setelah beberapa tahun, kita bisa kembali lagi ke kampung ini. Dan suatu saat nanti, mungkin Bapak akan merestui hubungan kita berdua. Semoga saja ya Santi. Angkotnya lama datangnya. Perasaan udah dari tadi kita di sini. Sabar. Santi, mau kemana kamu? Bapak, Ipan, mau dibawa kemana anak saya? Dasar anak kurang ajar. Mau bawa kabur anak orang. Kosim, hajar anak itu biar dia sadar diri. Siapa? Mari. Lepaskan Ipan, Pak Kosim. Bapak, Santi mohon, suruh Pak Kosim untuk melepaskan Ipan. Jangan pukuli lagi Ipan. Ipan gak salah. Ini semua salah Santi. Baiklah, Bapak akan menyuruh Kosim untuk berhenti. Tapi kamu harus janji bahwa kamu tidak akan berjumpa lagi dengan Ipan. Iya, Santi berjanji. Mulai sekarang, Santi tidak akan berjumpa lagi dengan Ipan. Tapi Santi mohon, lepaskan Ipan ya Pak. Sudah cukup Kosim. Iya Pak Sumardi. Itu sebagai pelajaran buat kamu Ipan. Kalau kamu berani dekati anak saya lagi, kamu akan menerima pelajaran yang lebih dari itu. Ayo Santi, sekarang juga kamu pulang dengan Bapak. Iya Pak. Sekarang Pak Sumardi tidak akan bisa merendahkan dan menghina aku lagi seperti dulu. Rika, untuk beberapa minggu perusahaan kamu yang tangani ya. Soalnya saya mau pulang dulu ke kampung halaman. Ada urusan yang harus saya bereskan. oh tenang saja Pak Ipan. Soal kantor, Bapak tidak usah pikirkan. Semuanya saya yang akan urus. Saya sangat mengandalkan kamu, Rika. Iya, terima kasih banyak Pak Ipan. Tapi, kalau boleh tahu, Pak Ipan ada keperluan penting apa ya? Oh, tidak. Ini hanya urusan pribadi saja. Saya minta maaf ya Pak Ipan. Tidak seharusnya saya banyak bertanya kepada Bapak. Tidak usah minta maaf, Rika. Tidak apa-apa kok. Sudah ya Rika, saya mau berangkat sekarang. Iya Pak Ipan, hati-hati di jalan. Kenapa rasanya berat sekali melihat Pak Ipan perlahan menjauh dari pandanganku. Padahal ini bukan untuk selamanya. Apakah Pak Ipan tidak merasakan betapa aku sangat mencintainya? Perasaan cinta itu timbul sewaktu pertama kami berjumpa. Aku masih mengingat dan tidak akan pernah melupakan kejadian indah itu. Iya baik Pak. Hampir saja. Nona tidak apa-apa. Tidak, saya baik-baik saja. Terima kasih ya Mas. Mas telah menyelamatkan hidup saya. Sama-sama, Non. Karena kecerobohan saya, hampir saja saya celaka. Kalau tidak ada Mas, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya, Non.
Mungkin kedepannya kalau di tempat seperti ini, jangan terlalu fokus kepada HP. Lebih baik perhatikan kanan dan kiri. Kebetulan tadi bos saya menelepon. Katanya di kantor sedang membutuhkan karyawan baru sebagai office boy. Butuh karyawan, Non? Iya mas. Apa boleh saya ikut melamar, Non? Karena tujuan saya datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan apa saja, yang penting halal. Boleh gak ya? Aduh mas, sudah gak bisa melamar. Oh, begitu ya, Non? Iya, tidak apa-apa kok, Non. Iya, tidak bisa melamar pekerjaan lagi karena mas sudah saya terima kerja. Terima kasih banyak ya, Non. Mulai sekarang jangan panggil non, panggil saja nama saya Rika. Oh ya, kalau nama mas sendiri siapa? Nama saya Ipan, Non. Rika. Pak Sumardi, ada kabar bagus, Pak. Tanah yang Pak Sumardi mau jual, ada yang mau beli. Tadi ada yang menghubungi lewat WA. Setelah foto tanah itu saya posting di media sosial. Betul itu, Kosim? Iya, betul, Pak. Sekarang dia sedang di perjalanan, mau menuju kemari. Siapa namanya, Kosim? Dia tidak mau menyebutkan nama, Pak. Katanya nanti saja ketemu langsung. Aduh, Kosim, jangan-jangan itu orang iseng. Masa dia tidak mau menyebutkan namanya? Saya rasa tidak, Pak. Soalnya dia serius sekali. Bahkan dia sudah tahu rumah Bapak. Pas tadi saya mau Sherlock, katanya tidak perlu. Dia sudah tahu lokasi rumah Bapak. Kira-kira siapa ya, Kosim, orang itu? Nah, Pak, itu mungkin mobilnya menuju kemari. Hah? Itu kan Ipan, Kosim. Iya, Pak Sumardi, itu Ipan. Apa kabar Pak Sumardi, Pak Kosim? Masih ingat dengan saya? Ipan, jadi yang mau beli tanah saya kamu? Iya, Pak. Apakah Pak Sumardi tidak yakin saya bisa membayar? Oh, tenang, Pak. Saya bisa membeli 2 kali lipat dengan harga pasaran. Bukan begitu maksud saya, Nak Ipan. Apakah Nak Ipan sungguh-sungguh mau beli tanah saya? Tentu, Pak. Kebetulan saya mau bangun rumah di sini untuk ibu saya, karena saya sudah punya di kota dekat perusahaan saya. Hah? Ipan sudah punya perusahaan? Ia sudah jadi orang kaya. Bagaimana Pak Sumardi? Apakah tanah itu jadi dijual? Iya, jadi Nak Ipan. Kosim, kamu antar Nak Ipan untuk melihat dulu lokasi tanah yang mau dijual. Iya, Pak Sumardi. Ayo Nak Ipan, Bapak antar ke lokasi. Si Ipan sekarang sudah jadi pengusaha sukses. Menyesal aku dulu menghalangi dia berhubungan dengan Santi. Malah aku nikahkan Santi dengan Danu yang tidak jelas pekerjaannya. Alasanku dulu mau menikahkan Santi dengan Danu karena Danu anak dari temanku Pak Yudi, dan Pak Yudi punya perusahaan. Aku berpikir hidup Santi akan senang. Tidak aku sangka Pak Yudi jatuh bangkrut, sehingga sekarang anaknya Danu tidak punya apa-apa.
Nah, ini tanah yang mau dijual, Nak Ipan. Oh iya Pak Kosim. Tapi saya menemui Pak Sumardi dan Pak Kosim bukan cuma buat beli tanah, Pak, tapi ada urusan yang belum selesai. Apakah Pak Kosim masih ingat kejadian 1 tahun yang lalu? Saya minta maaf, Nak Ipan. Sungguh saya tidak punya niat seperti itu. Tapi saya tidak punya kuasa untuk menolak permintaan Pak Sumardi. Tenang saja Pak Kosim. Saya tidak dendam kepada Bapak. Saya bisa memahami posisi Bapak sebagai bawahan Pak Sumardi. Justru saya ingin memberikan satu pekerjaan yang penting kepada Bapak. Kalau Pak Kosim mau, saya bisa memberi uang yang banyak kepada Bapak. Kalau boleh tahu, pekerjaan apa itu, Nak Ipan? Bagaimana Pak Kosim? Apakah Bapak menerima tawaran dari saya? Iya, Nak Ipan, Bapak sanggup. Bagus kalau begitu Pak Kosim.